Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah eh, malam ini kita bisa eh, melanjutkan kuliah kita ya untuk pekan kelima mata kuliah Matematika 1. Saya mohon maaf karena mengganggu waktu istirahatnya di hari Ahad malam ini ya. Baik, untuk pekan kelima ya mata kuliah Matematika 1. Kalau di tiga pertemuan awal kita belajar mengenai fungsi ya. Di pertemuan yang kelima ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru ya mengenai limit ya. Nah, sebelum itu eh, sub CPMK yang ingin kita capai di pertemuan kali ini. Setelah teman-teman melewati pertemuan ini diharapkan teman-teman bisa eh, menentukan limit dan kontinuitas fungsi baik itu polinomial, rasional maupun fungsi trigonometri. Ada 5 bahan kajian yang akan kita diskusikan pada malam ini. Yang pertama, limit itu sendiri definisinya apa ya. Kemudian kita akan belajar limit sepihak ya, limit kiri, limit kanan. Kemudian ada beberapa teorema limit yang akan kita bahas juga. Kemudian beberapa cara untuk menyelesaikan persoalan limit ya dengan beberapa metode. Nah, terakhir kita ada tambahan sedikit tentang limit trigonometri. Oke. Nah, kalau misalkan di geometri dasar ya, itu untuk mengetahui luas dari sebuah persegi itu kan sudah ada rumus yang teman-teman sudah paham lah ya. Kemudian misalkan poligon ya. Nah, itu kan gampang ya, sudah ada rumusnya yang kita ketahui dengan gampang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika eh, sebuah entitas yang ingin kita cari luasnya itu dia melibatkan sisi yang bentuknya lengkung ya. Contoh misalkan lingkaran. Nah, salah satu ide yang bisa kita lakukan untuk mencari luas dari sebuah lingkaran adalah kita meletakkan sebuah persegi, segi banyak ya, di dalam sebuah lingkaran tersebut. Nah, misalkan P1 ini mewakili sebuah persegi ya, yang kita sesuaikan sudut-sudutnya sehingga mepet dengan garis sebuah lingkaran. Maka kalau persegi ini kita gunakan untuk mendekati atau mengaproksimasi luas dari lingkaran ini, maka masih ada area yang tidak tercover di sini. Ya. Hmm. Nah, sekarang misalkan kita punya bukan lagi segi 4 tapi segi 8 ya. Dilambangkan dengan P2, maka ini sudah dekat dengan bentuk lingkaran tapi masih ada area yang belum tercover di sini. Ya. Nah, kalau misalkan kita perbanyak lagi poligonnya dengan sisi, misalkan ini sisi 8, ini taruhlah misalkan sisinya ada 16 sisi ya. Maka ini juga masih ada area yang tidak tercover di bagian luar-luar sini. Nah, untuk mencari luas dari sebuah lingkaran, maka kita bisa menggunakan pendekatan ini. Jadi, bayangkan jika kita semakin memperbanyak sisi dari sebuah segi banyak atau poligon, maka semakin banyak sisinya, maka dia akan semakin mendekati bentuk dari lingkaran. Oke? Nah, untuk mencari luas dari sebuah lingkaran menggunakan eh, konsep limit, ya, itu bisa digunakan. Nah, kita dapat menemukan luas daerah dari poligon beraturan dengan n banyaknya sisi. Nah, dengan mengambil poligon beraturan yang sisinya semakin banyak, maka kita bisa mengaproksimasi luas ya dari sebuah lingkaran sampai dengan keakuratan yang sangat tinggi. Artinya apa? Kalau misalkan tadi lingkaran kita dekati dengan segi 4 ya, masih ada area yang tersisa yang belum tercover. Semakin kita perbanyak sisi dari segi banyak kita dari poligon kita ya. Kalau misalkan N ini mewakili sisi dari poligon, ya, kita perbanyak sisi dari poligon ini sampai tanpa batas, maka bentuknya akan semakin mendekati dari luas sebuah lingkaran.
Oke, itu yang disebut sebagai limit ya. Nah, perhatikan fungsi yang kita punya di sini. Kita punya fx eh, sama dengan x kuadrat min satu per x min satu ya. Nah, perhatikan bahwasanya untuk fungsi fx ini dia tidak terdefinisi di x sama dengan satu. Nah, karena kalau kita substitusi x sama dengan satu ya, ini kan bentuknya akan menjadi nol per nol kan. Nah, ini bentuk yang kalau kita berbicara kalkulus dia tidak terdefinisi. Masih ingat pertemuan awal kita ya. Kalau kita bagi dengan nol, kemudian pembilangnya juga nol, nih bentuk tidak terdefinisi dalam kalkulus. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan si X ini tidak sama dengan satu, tapi dia bilangan yang sangat dekat dengan satu. Apakah bentuknya masih nol per nol? Tentu tidak ya. Contoh misalkan ya, saya ambil X-nya 1,1. Oke, berarti F 1,1 adalah kita ganti semua X dengan 1,1. Hingga bentuknya akan seperti ini ya. 1,1 kuadrat min satu per 1,1 min satu. Nah, ini akan menjadi berapa? 1,21 dikurang satu. Ini 1,1 dikurang satu. Nah, ini jadi apa? Ini jadi 0,21 per 0,1. Nah, ini hasilnya berapa? 2,1 ya. Nah, untuk X sama dengan 1,1, kita dapatkan nilai fungsinya berapa? 2,1. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ambil X yang lebih dekat lagi dengan angka satu? Taruhlah misalkan saya ambil X-nya 1,01. Ini kan lebih dekat ke satu ya dibanding 1,1 kan? Nah, kalau kita substitusi nilai X-nya 1,01 ke dalam fungsi ini, maka kita akan dapatkan nilai fx-nya sama dengan 2,01. Nah, saya ambil lagi misalkan bilangan yang lebih dekat lagi dengan satu, yaitu 1,0001. Saya substitusi, saya ganti semua nilai X yang berada di fungsi ini dengan 1,0001. Saya akan dapatkan nilai fx-nya sama dengan 2,0001. Oke. Nah, ini akan ini akan semakin mendekati sebuah bilangan tertentu di sini ketika saya mengambil X yang semakin dekat dengan satu. Nah, dari sini akan kelihatan polanya. Kira-kira dia akan dekat dengan bilangan berapa. Oke. Nah, itu kalau misalkan saya mengambil bilangan yang sangat dekat dengan satu dari arah kanan. Ya. Artinya dari arah yang lebih dari satu. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ambil angka yang dekat dengan satu, ya, tapi dari arah kiri? Artinya bilangan yang kurang dari satu, tapi sangat dekat dengan satu. Misalkan saya ambil X sama dengan 0,9 di sini. Saya substitusi ke sini, ya, maka saya akan dapatkan nilai fx-nya sama dengan 1,9. Saya ambil lagi yang lebih dekat, misalkan saya ambil X sama dengan 0,99, saya akan dapat nilai fx-nya sama dengan 1,99. Begitu seterusnya, saya dekati angka satu ini, maka nilai fungsinya juga akan semakin dekat dengan sebuah bilangan tertentu. Nah, bilangan tertentu ini yang akan kita cari. Berapa? Kalau misalkan fungsi ini ya untuk X yang semakin dekat dengan satu, dia semakin mendekati nilai tertentu, maka kita katakan fungsi ini memiliki limit. Oke? Nah, definisi matematisnya bisa kita lihat di sini ya. Secara intuisi, untuk mengatakan limit dari sebuah fungsi, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, sebelum itu ya, kita punya fungsi fx tadi ya. Kita punya fungsi fx, ini mewakili fx tadi, garis lurus ini ya. Nah, kan dia tidak terdefinisi di X sama dengan satu kan. Artinya, untuk X sama dengan satu di sini, ini kan sumbu X. Dia nilai fx-nya di sini tidak ada. Tidak terdefinisi. Makanya ada bulatan kosong di sini ya. Artinya untuk X sama dengan satu, si fungsinya tidak terdefinisi nilainya berapa. Tidak diketahui. Nah, kalau misalkan saya ambil X yang lebih dari satu, tapi sangat dekat dengan satu, maka nilai fungsinya akan semakin mendekati nilai
2. Oke, dari arah atasnya. Nah, kalau misalkan saya ambil X yang mendekati satu tapi dari arah kiri, artinya angka-angka X yang kurang dari satu tapi sangat dekat dengan satu, maka nilai fungsinya juga mendekati sebuah nilai tertentu, yaitu angka 2. Oke? Nah, untuk ilustrasi seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa limit ya dari fungsi fx tadi, yakni ini, ya, limit dari x kuadrat min satu per x min satu untuk x mendekati satu, ya, itu adalah 2. Oke? Meskipun untuk x sama dengan satu, dia tidak terdefinisi di fungsinya. Tidak terdefinisi. Oke? Tapi untuk x yang mendekati satu, baik dari arah kanan, oke, ataupun dari arah kirinya satu, dia ternyata nilai fungsinya mendekati sebuah nilai tertentu, yaitu 2 di sini. Oke? Nah, ini harap diperhatikan dengan baik ya, karena definisi ini akan kita gunakan selalu sebagai intuisi kita dalam menyelesaikan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, secara matematis kita bisa tuliskan definisi dari sebuah limit ya. Untuk mengatakan limit fx untuk x mendekati c itu adalah L, berarti bahwa bila mana kita punya X yang sangat dekat dengan C, oke, tetapi tidak sama dengan C, maka si Fx ini dia dekat ke L. Oke. Nah, itu definisi dari limit. Oke. Sebelum kita ke limit sepihak, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Saya coba konfirmasi dulu di chat ya. Yang sudah yang paham boleh ketik angka satu biar saya bisa lihat. Oke, oke, bisa ya. Kalau semisal teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung open mic boleh. Atau mungkin lewat kolom chat juga bisa ditanyakan ya. Kalau saya notice saya langsung jawab. Baik, terima kasih yang sudah konfirmasi. Kita lanjut ya. Nah, kita ada yang namanya limit sepihak. Ada limit kiri, ada limit kanan. Nah, limit kiri itu apa? Limit kiri itu adalah, misalkan ya, ilustrasinya seperti ini. Jika kita punya X yang mendekati sebuah nilai tertentu, katakan C, dari arah kiri, ya, maka limit dari fungsi fx itu dikatakan sebagai limit kiri. Oke? Nah, tandanya apa? Dia ada tanda minus di atas ini. Oke? Nah, sebaliknya kalau limit kanan, dia tanda positif di sini. Nah, limit kanan apa? Limit kanan kalau kita mendekati C ya untuk X yang menuju C dari arah kanan. Dari arah kanan artinya apa? Bilangan yang lebih dari C. Kalau dari arah kiri berarti bilangan yang kurang dari C. Gitu ya. Nah, oke. Nah, limit sebuah fungsi itu ada ya jika dan hanya jika limit kirinya, oke, kelihatan kursor saya ya, limit kirinya itu sama dengan limit kanannya, sama dengan L. Nah, kalau misalkan limit kiri ya dia tidak sama dengan limit kanan, maka kita katakan si fungsi fx ini tidak memiliki limit. Oke. Nah, contohnya bisa kita lihat di gambar ini ya. Kita punya sebuah fungsi yang tidak kita ketahui bentuk matematisnya seperti apa, tapi kita tahu apa representasinya di grafik dua dimensi. Jadi si garis berwarna biru ini merupakan garis yang mewakili si fungsi gx. Oke, coba perhatikan ya. Nilai dari limit gx
untuk X mendekati 2 dari arah kiri itu adalah 3. Kenapa seperti itu bisa dilihat ya. Perhatikan di sini, X-nya mendekati 2 dari arah kiri. Nah, X sama dengan 2 kan di sini ya. Nah, berarti untuk X yang mendekati 2 dari arah kiri adalah X yang seperti ini. Misalkan dari 0, 1, 1,5 ya, 1,6, 1,7 ya, semakin dekat dengan angka 2, tapi kurang dari 2. Artinya dia didekati dari arah kiri. Apa yang terjadi dengan nilai fungsinya? Perhatikan ya. Untuk X sama dengan 0, nilai fungsinya di sini. X sama dengan 1, nilai fungsinya di sini. X sama dengan 1,5 nilai fungsinya di sini. Nah, semakin dekat dengan 2 ketika X-nya semakin mendekati 2 dari arah kiri, maka si fungsi ini, si fungsi GX ini, dia mendekati sebuah nilai tertentu. Ya, berapa? 3 ya. Dia semakin dekat dengan 3. Oke. Nah, dia dekat dengan 3. Itu dari arah kiri. Makanya limit kirinya di sini adalah 3. Ini kalau modal kita adalah grafik ya. Nah, perhatikan lagi. Limit dari Gx untuk X mendekati 2 dari arah kanan, ya, itu adalah 1. Perhatikan fungsinya ya. Kalau kita dekati angka 2 dari arah kanan, oke. Perhatikan untuk X-nya sama dengan 4, nilai Gx-nya di sini kan. Nilai apa? Daerah hasilnya ya. Kemudian kalau X-nya sama dengan 3, nilai Gx-nya di sini. X-nya sama dengan 2,5, Gx-nya di sini. Oke. Nah, semakin kita mendekati 2 dari arah kanan, kita mengambil nilai X yang mendekati 2 dari arah kanan, maka si nilai fungsinya ini, nilai Gx-nya dia mendekati sebuah nilai tertentu, yaitu 1. Oke, 1. Makanya nilai fungsinya di sini, limitnya untuk X mendekati 2 dari arah kanan adalah 1. Oke. Nah, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, ya, limit kirinya kan 3. Limit kanannya 1. Artinya limit kiri dia tidak sama dengan limit kanan. Maka kesimpulan kita adalah limit Gx untuk X mendekati 2 dia tidak ada. Oke? Nah, perhatikan yang kedua. Limit Gx untuk X mendekati 5 ya, dari arah kiri itu adalah 2. Perhatikan, saya coba hapus dulu. Sekarang yang kita perhatikan adalah X sama dengan 5. Karena angka 5 itu yang kita dekati. X sama dengan 5 kan di sini ya. Warna lain. X sama dengan 5 di sini. Nah, apa yang terjadi dengan fungsi Gx ketika kita mengambil X yang mendekati 5 dari arah kiri? Ya. Misalkan X sama dengan 3, nilai fungsinya di sini. X sama dengan 4, nilai fungsinya di sini. X sama dengan 4,5, nilai fungsinya di sini. Nah, semakin dekat dengan 5, maka si apa? Nilai fungsinya dia semakin mendekati nilai tertentu. Nah, dia sama dengan 2 ya. Dia mendekati 2. Nah, kalau misalkan X mendekati 5 dari arah kanan, apa yang terjadi? Ternyata sama ya. Dari arah kanan dia juga mendekati titik ini. Nah, itu sejajar dengan Y sama dengan 2. Artinya apa? Limit kirinya sama dengan 2, limit kanannya juga 2. Maka kita simpulkan karena limit Gx untuk X mendekati 5 dari arah kiri itu sama dengan limit Gx untuk X mendekati 5 dari arah kanan sama dengan 2. Maka kita katakan kesimpulannya adalah limit Gx untuk X mendekati 2, sorry, mendekati 5 itu adalah 2. Oke, limit kirinya kan 2, limit kanannya 2. Artinya limit dari fungsi Gx ini untuk X mendekati 5 adalah 2. Nah, meskipun kalau kita cek nilai G5 itu kan sama dengan 1 ya.
Ini kan ada titik di sini, kelihatan ya? Ada titik biru di sini, artinya untuk X sama dengan 5 ternyata nilai fungsinya di sini, di satu ya, seperti itu. Tapi untuk eh, nilai limit dari GX untuk X mendekati 5 itu adalah 2. Oke. Nah, kalau tadi modal kita adalah representasi grafik dalam ini apa? eh, Bidang dua dimensi. Maka sekarang bagaimana kalau misalkan kita punya sebuah fungsi yang kita ketahui bentuk fungsinya, aturan fungsinya seperti apa dengan interval-interval yang berbeda, ya. Misalkan kita punya apa fungsi fx di sini ya dengan tiga aturan fungsi x plus 2 untuk interval x kurang dari atau sama dengan satu, kemudian x kuadrat untuk interval terbuka min 1,2 ya. Kemudian min x plus 3 untuk interval x lebih dari atau sama dengan 2. Oke. Artinya apa? Untuk fungsi fx ini di interval ini x yang kurang dari atau sama dengan satu, maka kita gunakan ini untuk mencari nilai fx-nya. Kalau intervalnya ini kita gunakan x kuadrat untuk mencari nilai fungsinya. Kalau intervalnya di x lebih dari sama dengan 2, maka kita gunakan min x plus 3. Nah, di sini ada dua yang ditanyakan. Yang pertama adalah limit dari fungsi fx untuk x mendekati min satu. Kemudian yang kedua, bagian B, limit dari fungsi fx untuk x mendekati 2. Nah, apa yang kita perlu cari? Kita cari limit kiri, ya, limit kirinya. Kemudian kita cari limit kanan. Oke? Perhatikan di bagian bawah ya. Ini limit kiri dulu yang dicari. Limit fx untuk x mendekati min satu, oke, dari arah kiri. Bisa kita lihat ya. Kita substitusi nilai x sama dengan min satu ke dalam fungsi ini. Maka kita dapatkan nilainya adalah satu. Nah, x plus 2 ini dari mana? Dari sini. X kan mendekati min satu dari arah kiri ya. Artinya x ini berada di interval ini kan. X yang kurang dari atau sama dengan satu. Oke, makanya aturan fungsi yang dipakai adalah x plus 2. Nah, tinggal kita substitusi. X-nya sama dengan min satu, kita dapatkan min satu plus satu sama dengan min satu plus 2 sama dengan satu. Oke, ini limit kirinya. Bagaimana dengan limit kanannya? Limit fx untuk x mendekati min satu dari arah kanan. Oke, artinya yang mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah x kuadrat. Kenapa bisa kita katakan x kuadrat? Karena x yang lebih dari min satu itu kan berada di interval ini ya. Oke. Kita akan mendekati min satu dari arah kanan. Artinya nilai x-nya itu lebih dari min satu. X yang lebih dari min satu itu adanya di sini, interval yang ini. Artinya aturan fungsi yang kita gunakan adalah x plus 2. Makanya di sini menggunakan x plus 2. Nah, sekarang tinggal kita substitusi. X-nya sama dengan min satu, kita masukkan ke fungsinya. Artinya min satu kuadrat sama dengan satu. Nah, bisa kita perhatikan ya. Limit kirinya sama dengan satu, limit kanannya sama dengan satu. Artinya limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan satu. Kesimpulannya adalah limit fx untuk x mendekati min satu itu adalah satu. Oke? Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah untuk x yang mendekati 2? Oke. Berarti limit kirinya ya, x mendekati 2 dari arah kiri. Limit kanannya menggunakan x mendekati 2 dari arah kanan. X mendekati 2 dari arah kiri. Itu berada di interval ini. Oke, maaf. Oke. Artinya untuk limit kiri ya, untuk X mendekati 2 dari arah kiri, kita gunakan aturan fungsi ini, X kuadrat. Nah, sedangkan
Untuk limit kanannya, karena kita dekati 2 dari arah kanan, artinya bilangan yang lebih dari 2 itu kita gunakan interval ini. X-nya berada di interval ini kan. Artinya aturan fungsi yang digunakan untuk limit kanannya adalah min X plus 3. Ini ya. Limit kirinya kita gunakan X kuadrat. Kita substitusi X sama dengan 2. Kita dapatkan 2 kuadrat sama dengan 4. Untuk limit kanan, ya, karena X-nya mendekati 2 dari arah kanan, artinya kita gunakan aturan fungsi ini. Karena intervalnya ada di sini ya. Coba kita kembali. Untuk X yang lebih dari 2 itu kan ada di sini. Artinya kita gunakan aturan fungsi min X plus 3. Nah, kita substitusi X sama dengan 2 di sini. Maka kita dapatkan min 2 plus 3 sama dengan 1. Oke. Tadi ada yang mau join nih. Oke. Nah, perhatikan bahwa limit kiri itu tidak sama dengan limit kanan. Limit kirinya 4, limit kanannya 1. Maka simpulan kita adalah limit fx untuk x mendekati 2 dia tidak ada. Oke, baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Bisa langsung open mic, bisa juga lewat kolom chat. Jika tidak ada, bisa ketikkan angka 2 ya di kolom chat. Sambil minum dulu. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut. Nah, ini ada contoh lagi ya. Kita punya fungsi fx dengan 3 interval yang berbeda. Ya. X kurang dari sama dengan 0. Artinya dari minta hingga sampai 0. Ya. Itu aturan fungsinya adalah X kuadrat. Nah, untuk interval yang kedua, ini interval terbuka 0, 1. Ya. Dia aturan fungsinya X. Kemudian yang ketiga, ini interval. Ini di sini terbuka ya. Dari 1 sampai tak hingga. Aturan fungsinya ini. Nah, yang ditanyakan ada 3 di sini. Limit fx untuk x mendekati 0, limit fx untuk x mendekati 1, dan limit fx untuk x mendekati 2. Nah, untuk fx, untuk limit fx dengan untuk x mendekati 0, dari arah kiri, kita gunakan ini. Oke. Dari arah kanan, kita gunakan ini. Oke. Artinya, untuk limit kirinya, kita gunakan fungsi x kuadrat. Tinggal kita substitusi x sama dengan 0 ke sini. 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk limit kanan, artinya limit fx untuk x mendekati 0 dari arah kanan itu sama dengan limit x untuk x mendekati 0 dari arah kanan. Tinggal kita substitusi x-nya sama dengan 0 ke sini. Kita dapatkan limit kanannya sama dengan 0. Nah, limit kiri, limit kanan sama. Kesimpulannya apa? Limit fx untuk x mendekati 0 itu adalah 0. Oke. Nah, sekarang kita cari limit fx untuk x mendekati 1. Artinya, cari limit kirinya, cari limit kanannya. Oke. Nah, limit kirinya kita gunakan interval yang mana? Kita gunakan aturan fungsi ini ya. Karena kan nilai x yang mendekati 1 dari arah kiri itu berada di sini. Sedangkan nilai x yang mendekati 1 dari arah kanan itu berada di sini. Artinya limit kanan kita gunakan aturan fungsi 2 plus x kuadrat untuk soal bagian B. Sehingga kita dapatkan limit kirinya itu adalah limit x untuk x mendekati 1 dari arah kiri. Kita tinggal substitusi x-nya sama dengan 1. Kita dapatkan limit kirinya 1. Limit kanannya kita gunakan aturan fungsi 2 plus x kuadrat. Kita ganti x-nya sama dengan 1. Kita dapatkan 2 plus 1 kuadrat sama dengan 3. Nah, limit kirinya 1, limit kanannya 3. Artinya beda nih limit kiri, limit kanan.
Simpulan kita, limit fx untuk x mendekati satu dia tidak ada. Oke, bagaimana dengan yang ketiga? Yang ditanyakan adalah limit fx untuk x mendekati 2. Diperhatikan di sini, untuk limit kirinya dia berada di interval ini. Limit kanannya sama, dia berada di interval ini. Karena untuk x yang mendekati 2 dari arah kiri dan x mendekati 2 dari arah kanan, dia semuanya ada di interval ini. Lebih dari sama dengan satu. Artinya kita tidak perlu mencari limit kiri dan limit kanan. Tinggal kita langsung cari limit fx untuk x mendekati 2. Oke? Sehingga di sini tinggal kita substitusi limit fx untuk x mendekati 2 itu sama dengan apa? Karena interval yang kita gunakan adalah ini, maka fungsi yang kita pakai adalah 2 plus x kuadrat. Limit 2 plus x kuadrat untuk x mendekati 2. Nah, ini x-nya tinggal diganti 2. Oke, kita dapatkan 2 plus 2 kuadrat. 2 plus 4 sama dengan 6. Oke, maka kita dapatkan limit fx untuk x mendekati 2 adalah 6. Oke, bisa ya? Nah, sekarang ada latihan. Oke, silahkan dijawab di kolom chat untuk nomor satu bagian A. Ada yang bisa? Ini yang dicek adalah limit kiri. Apa yang terjadi ketika X-nya mendekati 2 dari arah kiri? Apa yang terjadi dengan fungsinya? Dia mendekati sebuah nilai tertentu atau gimana? Kalau mendekati sebuah nilai tertentu, berapa nilainya? Bisa langsung diketikkan di kolom chat ya. Silahkan dijawab dulu. Jangan takut menjawab ya. Namanya belajar. Ada yang tahu berapa? Limit fx untuk x mendekati 2 dari arah kiri. Nah, si fungsi fx-nya itu diwakili oleh garis berwarna merah ini. Nah, apa yang terjadi jika x mendekati 2 dari arah kiri? Artinya, Kalau cukup gimana? Yang A itu gimana? Siapa tadi? Mas Fikri ya? satu ya Pak. Satu, yakin? Coba perhatikan. X mendekati 2 dari arah kiri. Untuk x sama dengan 0, kan nilai fungsinya di sini ya. X sama dengan satu, nilai fungsinya di sini. Nah, bagaimana ketika x-nya semakin dekat dengan 2? Apa yang terjadi? Dia mendekati sebuah nilai. Berapa kira-kira? Ini kan di sini satu, ini Udah tiga. tiga, Pak. Tiga ya? Oke. Oke, untuk X mendekati 2 dari arah kiri, kita perhatikan perilaku fungsinya seperti apa. Dia mendekati sebuah nilai di sini. Oke, yaitu Y sama dengan 3. Atau Fx sama dengan 3. Artinya, limit Fx untuk X mendekati 2 dari arah kiri itu adalah 3. Nah, sekarang, bagian B gimana? Limit Fx untuk X mendekati 2 dari arah kanan. Artinya X yang semakin mendekati 2 dari arah kanan. Apa yang terjadi dengan fungsinya? Dia mendekati nilai apa? Satu. Satu, oke. Satu ya. Tuh Ya, X-nya Pak. kita ambil nilai yang semakin dekat dengan 2 dari arah kanan. Artinya nilai yang lebih dari 2, tapi sangat dekat dengan 2, maka nilai fungsinya dia semakin dekat dengan nilai tertentu. Satu. Oke. Artinya limit fx untuk x mendekati 2 dari arah kanan itu adalah 1. Oke. Nah, karena limit kirinya sama dengan 3, limit kanannya sama dengan 1, maka jawaban untuk soal C apa? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Tidak ada, Oke, Pak. tidak ada limitnya ya. Baik.
Oh, ini sama pertanyaannya ya dengan C. Nah, sekarang. Nah, ini ada pertanyaan. Ketika F, ketika X-nya sama dengan 2, apa yang terjadi dengan nilai fungsinya? X-nya sama dengan 2. Nilai fungsinya sama dengan berapa ini? 3. Tiga. Ya, ya. Ya, coba saya hapus dulu biar kelihatan tadi ya. Nah, di sini tidak bolong ya, tapi bulatan merahnya ini terisi ya. Nah, artinya dia ada nilainya di situ. Oke. Beda dengan bulatan yang di bawah ini ya. Untuk X sama dengan 2 dia nilainya tidak di sini, tapi di sini. Itu 3. Nah, sekarang pertanyaannya ini. Untuk X sama dengan 4 nilai F4 sama dengan berapa? 4. Yakin? 3. Yakin? X-nya sama dengan 4. Ya. Lihat Y-nya di atas. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Ini fungsinya. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya, Ya. untuk X sama dengan Tidak. 4 Tidak ada. F4 ini Tidak tidak ada. terdefinisi ya. Tidak ada. Tidak terdefinisi. Artinya tidak kita ketahui berapa nilai fungsi. Ya, ini kan kaitannya dengan nilai ya. Kalau jawaban ada atau tidak ada itu kaitannya dengan limit. Oke, ini kita mencari angka pasti. Maka jawaban yang lebih cocok adalah tidak terdefinisi untuk fungsi ini. Baik. Nah, sekarang kita ke nomor 2 nih. Harusnya sudah bisa nih jawab dengan cepat. 2A. Limit GX untuk X mendekati 3 dari arah kiri. GX ini diwakili oleh garis merah ini. Oke. Nah, limit GX untuk X mendekati 3 dari arah kiri. Gimana? 1. 1, oke. Limit kanannya 4. 4, oke. Makasih. Enggak. 4 ya. Nih ya. Kan mendekati X sama dengan 3 dari arah kanan. Yang terjadi dengan nilai fungsinya adalah mendekati GX atau Y sama dengan 4. 4. Oke. Nah, ini gampang nih. Apa jawabannya nih? Tidak Tidak ada, ada. Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Limit GX untuk X mendekati 0 dari arah kiri. Sekarang yang ditinjau adalah X sama dengan 0. Untuk X mendekati 0 dari arah kiri, apa yang terjadi dengan fungsinya? Apakah ada nilai limitnya atau tidak ada? Tidak Kalau ada, terdefinisi. berapa? Untuk X 3, Pak. mendekati 0 dari arah kiri. Yakin? Ini kan ada nih. Dia semakin mendekati nilai tertentu. 3. Oh, 3, Pak. 3, Pak. 3 ya. 3. Dari arah kanan gimana? Untuk limit GX untuk X mendekati 0 dari arah kanan. 3. 3 juga ya. Bisa diperhatikan di sini ya. Untuk X bergerak mendekati 0 dari arah kanannya 0, maka nilai fungsinya mendekati sebuah nilai tertentu di sini. 3. Oke. Limit kiri 3, limit kanan 3. Di sini berarti 3. 3. Oke. Nah, ini kalau kita punya fungsi yang direpresentasikan oleh sebuah grafik. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini gimana? Kita tidak punya bentuk grafiknya, tapi kita punya bentuk fungsinya. Nah, untuk interval terbuka minta hingga sampai dengan -1, kita gunakan aturan fungsi ini. Oke. Untuk interval terbuka -1,2, aturan fungsinya adalah ini. Ya. Kemudian interval yang ketiga dari 2 berapa nih? Sampai tak hingga ya. Nilai apa? Aturan fungsinya adalah ini. X-1 kuadrat. Nah, pertanyaannya, limit fx untuk x mendekati -1. Nah, cek dulu limit kirinya
ya. Limit kirinya ada atau tidak ada. Kemudian limit kanannya untuk X mendekati min satu dari arah kanan ada atau tidak ada. Kalau ada berapa nih? Nah, ini kan X mendekati min satu dari arah kiri ya. Artinya interval yang kita pakai yang mana? Yang hijau, yang kuning, atau yang merah? Hijau. X Hijau. mendekati min satu dari arah kiri. Artinya X yang kurang dari min satu. Ini ada di Hijau. mana? Eh, kuning, kuning. Yakin? Ini kan antara min satu dan 2. Hijau. Hijau, Kak. Hijau. Hijau. Hijau ya? Ya, Oke, hijau, Pak. berarti kita gunakan ini ya. Hijau, Pak. Untuk mencari limit kiri dari si fx untuk x mendekati min satu. Kita gunakan akar pangkat 3 dari x. Oke, jadi yang kita cari di sini adalah, ini kalau, eh, tulis limit lagi saya. Ini untuk x mendekati min satu dari arah kiri. Oke, sekarang tinggal kita ganti. Kita substitusi x sama dengan min satu di sini. Nah, hasilnya adalah min satu. Nah, untuk limit kanannya gimana? Aturan fungsi yang kita gunakan yang mana? Bisa nggak? Yang mana yang kita pakai? Yang hijau? Kuning, kuning. Yang Kuning, kuning Pak. ya? Kuning. Iya, Oke. Pak, kuning. Nah, tinggal kita ganti X-nya dengan min satu. Nah, min satu itu sendiri ya. Nah, limit kirinya adalah min satu, limit kanannya adalah min satu. Artinya ini sama dengan apa? -1. Min satu. Mudah ya? Oke. Untuk ini nomor 2 gimana? Coba deh. Saya kasih waktu 1 menit. Nah, ada yang bisa jawab gak nih? Limit kirinya berapa? Limit kanannya berapa? Kesimpulannya apa? Coba dicari-cari dulu. Kalau dapat bisa diketik di kolom chat. Limit kiri berapa? Limit kanan berapa? Saya ambil air minum dulu ya. Satu itu limit kiri apa limit kanan? Mbak Laila. Kiri 2, kanan 1. Mbak Nela. Kanan 1. Kanan 1. Oke. Coba ya. Nah, untuk limit fx untuk x mendekati 2 dari arah kiri, artinya interval yang kita gunakan yang ini, yang kuning. Oke. Nah, fungsinya adalah x. Di limit x mendekati 2 dari arah kiri, itu sama dengan apa? 2. Nah, untuk limit kanan, berarti nilai yang lebih dari 2. Masuknya di interval yang berwarna merah. Artinya nilai fungsi yang kita gunakan ini. Limit x min 1 kuadrat, x mendekati 2 dari arah kanan. X min 1 kuadrat. Wih,
Ini tinggal kita substitusi 2 min 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Nah, nomor 3 apa? Ininya. Limit kirinya berapa? Limit kanannya berapa? Perlu tidak kita cari limit kiri, limit kanan ini? Nggak perlu, Pak. Ini perlu ya, Kamu. karena untuk Nggak X perlu. mendekati 4 dari arah kiri ataupun kanan, dia ada di interval ini. Nanti ini sama dengan Ambil. Oh, 9. 4 9. sama dengan 9. 9. Oke, baik. Saya, masih banyak. Udah paham ya? Ini kita skip aja ya. Ini masih banyak soal nih. Tinggal teman-teman coba-coba sendiri saja ya. Oh, masih banyak. Ada 5 soal lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Soal saya ini. Suka tidak keluar. Oke, sekarang kita ke teorema limit. Nah, di sini ada banyak sifat limit ya. Setidaknya ada 9. Yang pertama, limit dari sebuah konstanta untuk X mendekati C itu adalah konstanta itu sendiri. Kenapa? Karena fungsi konstan, dia kan tidak mengandung variabel X ya. Nah, maka nilai limitnya untuk X mendekati apapun, eh, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Konstanta tahu ya, bilangan tertentu atau skalar. Nah, sifat yang kedua, limit dari X untuk X mendekati C itu adalah C. Nah, yang ketiga, limit dari sebuah fungsi F terhadap X ya, yang dikali dengan sebuah konstanta, itu bisa kita buat seperti ini. Si konstantanya ini, karena kita ketahui nilai limitnya itu sama dengan K itu sendiri, di sifat yang pertama, maka ini bisa kita tarik keluar dari operasi limit. Sehingga yang kita cari limitnya adalah si fx saja. Oke. Nah, ini kalau penjumlahan, dicari limit fx-nya dulu, kemudian cari limit gx-nya, nanti setelah itu dijumlahkan. Selisih atau pengurangan juga sama, perkalian juga sama, pembagian juga sama, ya. Asalkan ini terpenuhi, ya. Limit gx atau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan nol. Kemudian ini gimana jika fungsinya berpangkat n? Itu bisa kita cari limit fx-nya dulu, kemudian terakhir kita angkatkan. Kalau ini kita bisa masukkan operasi limit ke dalam akar. Atau kita cari limit dari fx-nya dulu, kemudian setelah itu kita akar pangkat n kan. Nah, untuk poin ke-9 ini, sifat ke-9 ini ada syarat pangkatnya, akar pangkatnya harus genap, ya. Kemudian limit fungsinya untuk X mendekati C itu harus positif. Ya. Baik. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan yang ketiga, ya, yaitu pemecahan atau penyelesaian soal limit. Nah, ada 3 cara yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah substitusi langsung. Ya. Artinya tinggal kita ganti nilai X-nya. Ya. Kemudian yang kedua, dengan penyederhanaan. Kapan kita gunakan metode yang kedua? Kalau kita menggunakan metode yang pertama, ternyata hasilnya adalah bentuknya 0/0. Ya, ketika kita punya soal, kemudian kita langsung gunakan substitusi langsung, dan hasilnya berbentuk 0/0, maka solusinya adalah kita gunakan metode yang kedua, yaitu kita sederhanakan dulu bentuk fungsinya. Apakah itu bisa difaktorkan atau bisa dirasionalkan ketika dia ada unsur akar di situ. Ya. Nah, kalau misalkan ini juga kita kesulitan, maka kita bisa gunakan konsep yang tadi kita diskusikan, yaitu limit sepihak, ya, limit kiri, limit kanan. Baik. Nah, untuk soal yang bisa kita selesaikan dengan substitusi langsung, di sini ada beberapa contoh ya. Ada 4 soal. Ini tinggal kita ganti.
nilai X-nya sama dengan 2 nanti hasilnya berapa, X-nya sama dengan 2 hasilnya berapa, X-nya sama dengan 1 hasilnya berapa, X-nya sama dengan 1 hasilnya. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Tinggal kita ganti limit 3x min 5 untuk x mendekati 2. Tinggal kita ganti nilai x sama dengan 2. Kita dapatkan 3 kali 2 min 5 sama dengan 1. Untuk B ini, C ini, D ini. Ya. Nah, untuk metode substitusi ini, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau aman bisa ketik angka 0. Om C. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke metode yang kedua kalau gitu. Nah, coba kita ada dua bentuk fungsi di sini yang diminta dicari limitnya untuk x mendekati 2. Nah, sekarang perhatikan. Kalau misalkan kita gunakan metode substitusi langsung ya, artinya tinggal kita ganti untuk fungsi ini x-nya sama dengan 2. Kita dapatkan 2 pangkat 2 min 4 per 2 min 2. Hasilnya adalah 0 per 0. Ya. Nah, ini kan tidak terdefinisi. Nah, alternatif penyelesaian jika kita menemui hasil berbentuk 0 per 0 adalah kalau misalkan si fungsi ini bisa kita faktorkan, maka kita faktorkan. Ya, x kuadrat min 4 ini kan bisa kita faktorkan ya. Kita dapatkan x min 2 dikali x plus 2. Nah, untuk fungsi penyebutnya dia tidak berubah, tetap x min 2. Oke. Nah, setelah ini x min 2 dibagi x min 2 kan sama dengan 1 ya. Sehingga yang tersisa adalah x plus 1. Nah, ini sudah bisa kita gunakan substitusi di sini. Tinggal kita ganti x-nya sama dengan 2. Kita dapatkan 2 plus 2 sama dengan 4. Oke, kalau yang bagian B gimana? Sama. Yang bagian bawah ini difaktorkan. Ini jadi apa? X min 2 dikali X plus 2. Nah, yang di atas juga difaktorkan. Ya, bilangan yang kalau kita kali, ya, hasilnya sama dengan 2. Kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan min 3. Min 2 dan min 1 ya. Jadi X min 2 dikali X min 1. Nah, itu tinggal kita selesaikan. X min 2 dengan X min 2 ini kan sama dengan 1. Sehingga yang tersisa adalah X min 1 per X plus 2. Nah, ini tinggal kita substitusi X sama dengan 2 berapa. Ini jadi 2 min 1, ini jadi 2 plus 2. Nanti hasilnya adalah 1/4. Saya? Oke, silakan konfirmasi di chat. Yang aman ketikkan angka 5. Oke, Bapak izin nanya, silakan. ini soal yang pakai pemfaktoran ini khusus buat pecahan aja kah? Kalau misalnya kayak tulisan yang biasa aja berarti nggak usah pakai pemfaktoran. Ya, kita kembali ke eh, yang slide sebelumnya ya. Coba diperhatikan ya. Kita kan ada 3 bentuk penyelesaian di sini ya. Kalau misalkan kita substitusi langsung, ternyata berbentuk 0/0 hasilnya, maka itu yang kita cari menggunakan eh, metode lain. Bisa pemfaktoran, bisa kerasionalan akar. Kalau pertanyaannya apakah yang berbentuk pecahan seperti ini, ya intinya adalah kalau misalkan bentuknya, hasilnya ketika kita substitusi langsung, dia berbentuk 0/0, maka kita faktorkan. Tapi kalau misalkan kita substitusi langsung bentuknya bukan 0/0,
ya bisa gunakan substitusi langsung berarti. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya nol aja nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Berarti nilai limitnya adalah nol. Intinya bukan nol per nol. Ini kan tidak terdefinisi ya. Oke? Oke, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Oke. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Dia berbentuk pecahan, ya. Kemudian ketika kita substitusi langsung, dia bentuknya nol per nol. Nah, tapi kalau kita mau faktorkan, ini kan bukan bentuk kuadratik ataupun polinomial ya, tapi dia melibatkan bentuk akar. Maka solusi yang bisa kita gunakan adalah kita kalikan dengan akar sekawan. Oke? Kita rasionalkan akarnya. Nah, berarti nanti ini kita akan kali dengan apa? Dengan yang mengandung akar ini. X plus 2 plus 2. Ya. Kan di sini negatif, kita ganti di sini positif. Bagi dengan bentuk yang sama. X plus 2 plus 2. Oke, bisa dilihat jawabannya di sini ya. Ini saya kali dengan akar sekawannya per ini. Nah, dari sini kita sederhanakan. Akar X plus 2 kita kali dengan akar X plus 2. Kita dapatkan akar X plus 2 kuadrat. Oke, ini juga kita dapatkan minus 2 kuadrat. Ya. Familiar kan ya dengan bentuk ini ya. A kuadrat min B kuadrat. Ini kan A min B dikali A plus B. Oke. Nah, ini kan bentuknya A min B dikali A plus B. Sehingga bentuk yang lebih sederhana adalah A kuadrat min B kuadrat. Artinya ini kita ambil, kita kuadratkan, min ini kita ambil, kita kuadratkan. Oke, ini bisa ya. Kemudian yang di bawah, ini tinggal kita kalikan X min 2 dikali akar X plus 2 plus 2. Oke. Nah, ini bisa disederhanakan. Akar pangkat 2 dari X plus 2 dikuadratkan. Ini kan akar dengan kuadrat ya. Nah, itu tersisa X plus 2. Nah, 2 pangkat 2, 4. Berarti kita dapatkan X plus 2 min 4. Penyebutnya tidak kita apa-apakan. Kemudian X plus 2 dikurang 4 itu menjadi X min 2. Nah, kita sudah dapatkan bentuk yang sama nih antara pembilang dan penyebut. X min 2, X min 2. X min 2 dibagi X min 2 sama dengan 1. Artinya yang tersisa adalah 1 per akar pangkat 2 dari X plus 2 ditambah 2. Nah, sekarang ini bentuknya sudah lebih sederhana nih. Kita coba lakukan substitusi. X sama dengan 2. Masukkan X-nya sama dengan 2. Kita dapatkan akar pangkat 2 dari 2 plus 2 plus 2. Kita dapatkan akar pangkat 2 dari 4 plus 2. Kita peroleh 1 per 4. Oke? Nah, soal yang kedua sama. Soalnya kan ini ya. Pak, Ya, gimana? mohon maaf sebelumnya saya masih kurang mengerti yang ini, yang soal sebelumnya. Yang mana yang ini? Yang di bawahnya yang dari X tambah 2 min 4 jadi X min 2. Yang ini. Iya, Pak. Ini kan plus 2 min 4 ya. X tambah 2 dikurang 4. Jadi berapa tuh? X tambah 2 kurang 4. Jadinya X min 2 kan? 2 dikurang 4 kan min 2. Oke? Jangan jangan bingung karena ada kurung di sini ya. Iya, Iya, ini kan bukan perkalian, tapi operasi jumlah kurang ya. Jadi X plus 2 dikurang 4. Jadinya X dikurang 2. Maka si pembilangnya tersisa X min 2, penyebutnya
si sama. Ini karena sudah ada bentuk yang sama, kita bisa sederhanakan. X min 2 dibagi X min 2 sama dengan 1. Jadi kita dapat bentuk yang lebih sederhana adalah 1/akar X plus 2 plus 2. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke. Nah, soal yang kedua sama. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah fungsi yang melibatkan bentuk akar juga ya. 2 min akar X kuadrat plus 3 per 1 min X kuadrat. Oke. Ini kalau kita substitusi langsung, nanti hasilnya 0/0. Nah, karena itu kita coba alternatif lain. Kita coba pemfaktoran apakah bisa atau perasionalan akar kalau misalkan dia melibatkan akar. Nah, karena fungsi ini melibatkan bentuk akar, maka yang paling cocok kita gunakan adalah kita rasionalkan akarnya. Kita kali dengan akar sekawan. Ya. Artinya nanti kita akan kali dengan 2 plus akar kuadrat dari X kuadrat plus 3 per 2 plus ini. Hingga bentuknya akan seperti ini ya. Ini kita kali dengan 2 plus akar pangkat 2 dari X kuadrat plus 3 per 2 plus akar pangkat 2 dari X kuadrat plus 3. Nah, ini tinggal dikalikan. Ya. Sama menggunakan bentuk yang tadi ya. A min B, A plus B, dan A kuadrat min B kuadrat. Ya. Jadi kita dapatkan 2 pangkat 2 min ini pangkat 2. Nah, untuk penyebutnya tidak kita kalikan, tinggal ditulis di bawah ya. 1 min X kuadrat kali 2 plus akar kuadrat dari X kuadrat plus 3. Ya, ini kita selesaikan 2 kuadrat sama dengan 4. Ini ya, tersisa X kuadrat plus 3. Oke. Nah, ini 4 min X kuadrat plus 3 itu kan tidak lain dari 1 dikurang X kuadrat. Ya. Ini supaya tidak ada pertanyaan lagi. 4 min X kuadrat min 3 kan. Nah, sedangkan ini kita sederhanakan, kita peroleh 4 dikurang 3 dikurang X kuadrat. Yaitu 1 min X kuadrat. Oke. Nah, tulis 4 dikurang 3 min X kuadrat. Ini sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Ya, dapat bentuk ini ya untuk pembilangnya. Nah, perhatikan di pembilang ada 1 min X kuadrat, di penyebut ada 1 min X kuadrat. Nah, ini kita bagi hasilnya 1, sehingga yang tersisa adalah 1/2 plus akar pangkat 2 dari X kuadrat plus 3. Ya. Nah, ini tinggal kita substitusi. X sama dengan 1, masuk ke dalam sini. Nah, artinya X-nya kita ganti min 1, kita peroleh 1/2 plus akar kuadrat dari min 1 kuadrat plus 3. Dapat 1/2 plus 2 sama dengan 1 kan. Artinya limit untuk fungsi ini untuk X mendekati min 1 itu adalah 1/4. Oke? Baik, silahkan konfirmasi di kolom chat dengan mengetikkan angka 2. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini latihan soal, kita percepat saja ya. Nah, ini kita substitusi coba ya. Berarti X-nya kita ganti 5. 5 kuadrat min 20 sama dengan 25 min 20 sama dengan 5. Oke? Nah, ini juga sama, tinggal substitusi. Ini juga sama, tinggal substitusi. Ya. Nah, ini hasilnya berapa nih, teman-teman? Kalau kita substitusi X-nya 0. Nah, betul. Min 2 2 per per min 3. min 3. 2 per min 3. 2/3. Min 3. Ya. Oh, Oke.
Nah, kalau ini diapakan kira-kira? Kalau misalkan kita langsung substitusi X-nya sama dengan 2, ini kan sama dengan apa di sini? 4 dikurang 10 plus 6, 2 dikurang 2. Ini bentuknya 0/0 ya. Ya, Nah, artinya kita gunakan alternatif penyelesaian yang lain, kita coba faktorkan. Nah, kalau ini kita faktorkan, di limit berapa tuh? Kita kalikan, ada dua bilangan kita kalikan dapat 6, kita jumlahkan dapat min 5. Apa? X min 2, X min min 3. 3. 3. Oke, ini sama dengan 1, sehingga bentuk sederhananya setelah kita faktorkan adalah limit X min 3 untuk X mendekati 2. Ini tinggal disubstitusi, 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Oke, baik. Ini bagian E juga sama difaktorkan, F juga sama difaktorkan. Nah, G ini agak berbeda nih. Ini kalau misalkan kita substitusi langsung, ya, 1 kurang 1 akar 1 min 1, ini kan 0/0 ya. Nah, ini juga tidak bisa kita substitusi langsung karena bentuknya 0/0. Kita faktorkan juga tidak bisa. Artinya kita coba gunakan perasionalan akar. Oke, ini tinggal kita kalikan dengan akar sekawan. Kali dengan akar X plus 1 per akar X plus 1. Ini kita kalikan, bawah juga kita kalikan. Ini bawah, ini menjadi apa? X min 1 ya. Yang di atas kita tetap tuliskan X min 1 dikali akar X plus 1. Nah, ini X min 1, X min 1. Sehingga yang tersisa adalah limit akar X plus 1 untuk X mendekati 1. Nah, ini tinggal kita substitusi X sama dengan 1. Berarti akar 1 plus 1 sama dengan 2. 2. Oke, saya. Nah, ini yang lain tinggal teman-teman coba kerjakan sendiri. Oke. Nah, kita masuk ke teorema Apit ya. Ini salah satu alat yang cukup powerful untuk kita gunakan menyelesaikan sebuah limit untuk kondisi tertentu ya. Kondisi yang seperti apa? Kondisi yang seperti ini. Misalkan saya punya tiga fungsi f, g, dan h yang memenuhi pertidaksamaan ini ya. Fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx. Ya. Untuk setiap x yang berada di sekitar C, ya, itu berlaku ini. Ya. Jika limit fx untuk x mendekati C itu sama dengan limit hx untuk x mendekati C sama dengan L, maka limit gx untuk x mendekati C itu sama dengan L. Artinya kalau si fx ini mendekati sebuah nilai tertentu, katakan L, kemudian Hx juga mendekati nilai tertentu, katakan L, maka otomatis berdasarkan dalil teorema Apit, si Gx ini juga mendekati L. Oke, representasi di grafik bisa dilihat. Fungsi G diwakili oleh garis biru. Fungsi H diwakili oleh garis hitam yang di atas. F yang ini. Nah, teorema Apit menjamin ketika si fungsi H ini dia memiliki limit untuk X mendekati C. Ya, katakan L, ya. Kemudian si fungsi f juga memiliki limit untuk x mendekati c, katakan nilainya L, maka karena si gx ini diapit oleh fungsi hx dan fx, ya, sedangkan si h dan f ini dia memiliki limit di x mendekati c, yaitu L, maka otomatis kesimpulannya kita bisa katakan bahwa si fungsi g ini juga memiliki limit untuk X mendekati C, yaitu L. Itu ya.
Oke, contoh. Saya punya sebuah fungsi di sini. X pangkat 4 dikali sin seper X. Nah, mau dicari limitnya ketika X mendekati nol. Berapa limitnya? Nah, kita ketahui bahwa nilai sin, ya, fungsi sinus kosinus tangen, ya, itu kan nilainya, nilai hasilnya, ya, atau range-nya, itu kan berada di interval min 1 sampai 1 kan ya. Oke, kalau misalkan saya punya fungsi sin X, berapapun X yang saya masukkan, maka nilai fungsinya pasti berada di antara min 1 atau dari min 1 sampai dengan 1. Oke? Nah, berarti saya bisa katakan, ya, misalkan bentuk fungsinya adalah sin seper X, berapapun X-nya, maka nilai tertingginya itu tidak akan lebih dari 1, dan nilai paling rendahnya itu tidak akan lebih kecil dari min 1. Oke? Nah, dari situ berarti pertidaksamaan ini bisa kita jamin kebenarannya. Ya, berarti kita punya ini ya. min 1 kurang dari sama dengan sin seper X kurang dari sama dengan 1. Oke. Nah, sedangkan limit dari fungsi yang mau kita cari kan bentuknya seperti ini ya. Sin seper X dikali X pangkat 4. Nah, supaya kita dapatkan bentuk ini, kita kalikan semua ruas dengan X pangkat 4. Ini kita kali X pangkat 4, hasilnya adalah X pangkat 4 dikali sin seper X. 1 kita kali dengan X pangkat 4 adalah X pangkat 4. Min 1 kita kali dengan X pangkat 4 adalah min X pangkat 4. Oke, artinya ini sudah sesuai dengan kondisi teorema Apit. Oke, tadi pakai apa simbolnya GX ya? Ini HX. Ya. Nah, artinya apa? Kalau kita mau cari limit dari si GX ini untuk X mendekati 0, maka kita perlu mencari nilai fungsi dari fx untuk x mendekati 0 dan nilai limit hx untuk x mendekati 0. Kalau misalkan nilainya ada dan sama, maka otomatis limit gx untuk x mendekati 0 juga sama. Berarti PR kita adalah fx dan hx. Nah, sekarang kita cari limit fungsi fx kan min x pangkat 4 ya. Untuk x mendekati 0. Ini sama dengan oh, hmm. Ini sama dengan 0 pangkat 4 ya, sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang yang fungsi hx yang kita cari. Limit x pangkat 4 untuk x mendekati 0. Nah, ini ternyata juga sama, sama dengan 0. Artinya, limit fx untuk x mendekati 0 ya, itu sama dengan 0. Limit hx atau limit x pangkat 4 untuk x mendekati 0 juga sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema Apit, maka bisa kita simpulkan limit dari Gx untuk X mendekati 0 itu adalah 0. Nah, berarti ini adalah 0. Itu ya. Oke. Nah, ini ada latihan. Sama caranya ya. Kita punya fungsi fx yang memenuhi pertidaksamaan ini. Ya, untuk x yang positif atau sama dengan 0. Diminta mencari limit dari fx untuk x mendekati 0. Artinya apa? Kita cari dulu limitnya ini. Kita cari limit dari 4x min 9 untuk X mendekati 4 itu berapa? Kita juga cari ini. Limit X kuadrat min 4X plus 7 untuk X mendekati 4. Ini berapa hasilnya teman-teman? 4 kali 4 ini.
9 ya, sama dengan 7. Nah, Oh, ini berapa nih? Plus 7 sama dengan 7 juga ya. Artinya apa? Limit dari 4 x min 9 untuk x mendekati 4 itu sama dengan 7. Ini limitnya juga sama dengan 7. Maka kita bisa simpulkan limit dari fx untuk x mendekati 4 itu ada, yaitu 7. 7. Seperti itu ya. Nah, nomor 2 sama, pengerjaannya sama ya. Nomor 3 juga sama, nomor 4 juga sama. Nah, ini pertidaksamaannya karena melibatkan fungsi kosinus. Interval dari fungsi kosinus juga kan dari -1 sampai 1. Ya. Ini juga sama dari -1 sampai 1. Artinya nanti pertidaksamaannya akan berbentuk minus x pangkat 4 dikali cos 2 per x. Ya. Ini kurang dari x pangkat 4. Sorry, di sini tidak mengandung cos ya. Oke. Nah, ini kurang dari sama dengan x pangkat 4 cos 2 per x kurang dari sama dengan x pangkat 4. Nah, tinggal dicari ini limitnya berapa, dapat ini limitnya berapa. Nah, ini juga sama. Jadi bentuk pertidaksamaannya adalah minus x pangkat 3 plus x kuadrat. Eh, Ini kurang dari sama dengan ini. Ya, akar x pangkat 3 plus x kuadrat dikali sin pi per x kurang dari sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat. Nah, ini tinggal dicari berapa limitnya, nanti ketemu limitnya ini. Itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini teorema terakhir kayaknya. eh untuk fungsi yang melibatkan sin cos tangen ya dan turunannya ini, kita punya teorema yang mengatakan bahwa untuk setiap bilangan real C yang berada di dalam domain sebuah fungsi sinus, kosinus, tangen, dan seterusnya, maka berlaku ini. Limit sin T untuk T mendekati C itu sama dengan sin C. Limit cos T untuk T mendekati C itu sama dengan cos C, dan seterusnya. Oke, apa yang menjamin ini? Di sini ada pembuktiannya untuk nomor 1. Ya. Untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi, maka limit sin T untuk T mendekati C itu bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, ini dari mana kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang ya. Tuh, X mendekati 0, sin C plus H. Nah, ini kan berbentuk apa? Identitas penjumlahan ya. Maka ini bisa kita jabarkan menjadi sin C cos H plus cos C sin H. Ya. Kemudian ini sin C merupakan konstanta ya, karena tidak mengandung H di sini. Maka ini bisa ditarik keluar seperti ini. Ini juga bisa ditarik keluar, maka seperti ini. Nah, sin C tetap sin C. Limit cos H untuk H mendekati 0. Kita tinggal ganti hanya 0 berarti cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Cos C tetap cos C. Sin 0 sama dengan 0. Sini ya. Ini akan sama dengan 0 berarti sin C plus 0 sama dengan sin C. Nah, begitu juga untuk ini. Yang cos T ya. Limit cos T untuk T mendekati C itu sama dengan cos C. Nah, ini juga menggunakan identitas trigonometri ya. Ingat sin kuadrat X plus cos kuadrat X ini kan sama dengan 1 ya. Dan dari sini kita dapatkan bentuk ini. Cos T itu sama dengan akar kuadrat dari 1 min sin kuadrat T. Ya. Ini karena berbentuk akar, ini ada sifat keberapa tadi? Ke-9 ya. Jadi operasi limitnya ke dalam sini. Ini karena konstanta dia langsung dapat sama dengan 1. Sehingga ini yang kita cari.
limit sin T untuk T mendekati C. Nah, ini kan dari sifat yang sebelumnya ya. Ini sama dengan sin C. Karena kuadrat berarti sin kuadrat C. Nah, 1 dikurang sin kuadrat C, kembali lagi menggunakan identitas ini, kita dapatkan hasilnya cos C. Ya. Artinya limit cos T untuk T mendekati C sama dengan cos C. Nah, ini semua bisa dicari ya. Ini bisa dicari semua pembuktiannya. Tapi untuk penyelesaian kita berikutnya, kita tinggal menggunakan ya. Kita tidak perlu membuktikan lagi, tinggal kita gunakan teorema ini. Baik. Nah, ini masih ada teorema lagi. Ini akan banyak digunakan, teman-teman. Ini mohon diingat ya. Untuk setiap bilangan real C, ya. Untuk setiap bilangan real C di dalam domain sebuah fungsi, ya, maka berlaku satu. Limit sin T per T untuk T mendekati 0 itu adalah satu. Limit 1 min cos T per T untuk T mendekati 0 itu adalah 0. Dengan catatan limit cos T untuk T mendekati 0 sama dengan satu. Limit sin T untuk T mendekati 0 sama dengan. Nah, ini tinggal digunakan juga ya. Baik, contoh. Cari limit dari sin 3x per x untuk x mendekati 0, B juga ini juga C. Nah, kita tinggal gunakan sifat-sifat yang kita sudah jelaskan sebelumnya ya. Untuk bagian A, ya, dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini, sin 3x per x, ya, pembilangnya saya kali 3, penyebutnya saya kali 3. Oke? Sehingga nilainya tidak berubah. Ya. Sehingga dari sini ke sini tinggal kita kalikan 3 pembilangnya, penyebutnya juga dikali dengan 3. Nah, berdasarkan sifat limit, kalau ada konstanta di sini, ini bisa langsung tarik keluar. Ya. Menjadi 3 dikali limit sin 3x per 3x. Nah, sekarang saya misalkan 3x sama dengan Y, sama dengan Y. Berarti x-nya Y juga. Ya. Nah, sehingga saya dapatkan bentuk yang lebih sederhana nih. Limit sin Y per Y untuk Y mendekati 0. Nah, ini kan tidak lain menggunakan teorema yang sebelumnya ya. Yang ini ya, yang nomor satu. Cuman dia tidak menggunakan parameter atau variabel T. Dia menggunakan variabel Y, parameter Y ya. Sehingga ini bisa kita langsung menggunakan teorema tadi, kita dapatkan nilai limitnya 1. Oke. Nah, sehingga karena ini sama dengan 1, berarti ini sama dengan 3. Ini kan 1 nih, kali 1. Berarti sama dengan 3. Oke. Untuk soal B juga sama, soal C juga sama. Oke, diperhatikan ya. Untuk soal B, ya, untuk pembilangnya, ini saya bagi dengan T. Otomatis si penyebut, kita juga harus bagi dengan T. Ya, ini menggunakan teorema tadi, B, yang bagian 2. Ini menggunakan teorema B bagian 1. Saya kembali. Ya, pembilangnya tadi menggunakan teorema ini, sama dengan 0. Penyebutnya menggunakan teorema ini sama dengan 1. Hingga kita dapatkan ini sama dengan 0, sama dengan 1. 0 per 1, 0. Oke. Untuk soal C juga sama. Limit sin 4x per tangen x. Ini saya coba jabarkan di sini. Ya. Limit sin 4x per tangen x untuk x mendekati 0. Nah, pertama-tama si pembilang ini ya, saya kali dengan 4 sehingga bentuknya seperti ini. Ya. Sin 4x kali 4 per 4. Ini kan sama saja dengan sin 4x ya. Kemudian ini saya jabarkan. Tangan itu kan sin per cos ya. Sehingga ini menjadi sin x per cos x. Oke. Nah, sekarang untuk mendapatkan bentuk yang bersesuaian dengan teorema tadi yang di awal, ya, kita perlu menjadikan penyebutnya ini menjadi 4x. Sehingga nanti bentuknya sin 4x per 4x. Ya. Sehingga ini kita kali dengan x. Nah, supaya nilainya tidak berubah, hasilnya tidak berubah,
si penyebut pada bentuk sin x per cos x ini kita juga harus kali dengan x. Oke? Sehingga kita dapatkan bentuk ini ya. 4 dikali sin 4x per 4x per sin x per x dikali cos x. Nah, ini tinggal kita cari menggunakan sifat limit. Limitnya ke pembilang, limitnya ke penyebut. Sehingga kita dapatkan bentuk ini ya. Ini akan menjadi limit dari ini. 4 dikali sin 4x per 4x. Ini x mendekati 0 per limitnya ke sini ya. Limit dari ini. Sin x per x dikali cos x untuk x mendekati 0. Nah, ini sin x per x dikali cos x dijabarkan lagi menjadi apa? Sin x per x dikali seper cos x. Ya. Nah, kemudian keduanya dilimitkan. Nah, ini sudah berbentuk teorema B bagian satu. Ya. Ini juga berbentuk teorema B bagian satu. Nah, ini empatnya kita kedepankan. Sehingga ini menjadi 4 dikali limit sin 4x per 4x untuk x mendekati 0. Bagian bawah ini ya limit sin x kembalinya di situ. Sorry. Sin x per x. Oke. Dikali limit 1 per cos x. X mendekati 0. X mendekati 0. Ya. Ini dapat berapa berdasarkan teorema B? Ini kan sama dengan 1 ya. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 1 juga. Nah, limit dari 1 per cos X. Nah, kita ganti X sama dengan 0. Cos 0 kan 1. Berarti 1 per 1. Nah, ini tadi kan 1. Ini dikali 1 per 1. Ini kita dapatkan 1 dikali 1. 4 per 1 sama dengan 4. Oke, ini sedikit agak panjang. Baik. Nah, inti dari penyelesaian soal limit trigonometri adalah bagaimana teman-teman membawa soal ini semakin dekat dengan teorema yang kita punya. Apakah yang bentuknya sin T per T untuk T mendekati 0, atau ini, atau mungkin yang sebelumnya, ya, yang ini. Nah, karena kalau sudah berbentuk seperti ini kan tinggal kita gunakan hasilnya. Kalau ini sama dengan 1, ini sama dengan 0, ya. Hmm, seperti itu. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 4. Oke, oke cukup. Ada pertanyaan? Kalau aman, boleh ketikkan 0,1. Saya mau cek apa masih konsentrasi. Oke, baik. Bisa ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Kita sudah di penghujung materi. Boleh dari materi awal mungkin kalau ada yang ketinggalan silakan. Nanti saya kirim filenya di LMS ya. Jadi bisa dicek kembali. Ada pertanyaan? Sudah ngantuk kali ya? Silakan. Tidak ada. Ini sudah slide terakhir nih ya. Ini kita coba kerjakan lah satu dua soal ya. Kalau soal ini kira-kira diapakan nih? Tinggal substitusi ya. Cos 0 sama dengan berapa? Cos 0. Ketika X-nya saya ganti 0. Cos 0 untuk X mendekati 0.
Limit cos X untuk X mendekati 0 berarti kita tinggal ganti X-nya sama dengan 0. Di ini cos 0 per 0 plus 1. Cos 0 sama dengan berapa? Bisa dibantu di chat. Satu. Satu. Pak, satu. Oke, berarti 1/1 ya. Sama dengan Ya, 1. Pak. Oke. Kalau nomor 2 gimana? Nomor 2, ah, ini nomor 2 agak unik nih. Theta ini kan eh kalau misalkan kita langsung ganti dengan metode substitusi ya. Ini kan konstanta sebenarnya ya. Pi/2 kan. Berarti saya bisa langsung buat dia ke depan nih. Pi, kok theta? Pi/2 ini sama dengan Pi/2 dikali dengan limit cos theta untuk theta mendekati Pi/2. Nah, tinggal kita cari limit cos theta untuk theta mendekati pi/2 itu sama dengan berapa? Pi/2 itu di radian berapa? 90 ya. Cos 90 berapa? Apa? Nol. Berapa? Nol. 0. Oke. Nol. Berarti Nol. pi/2 dikali 0 sama dengan Nol. 0. Nol. Itu ya. Yang ini gampang nih, tinggal di dijabarkan nih. Kita coba nomor 4 ya. Terakhir deh nih. Suara saya juga udah mau habis nih. 3x dikali tangen x per sin x untuk x mendekati 0. Ini idenya diapakan kira-kira? Ini tangan saya jabarkan dulu ya. T3x. Ini tangan x per, sorry, sin per cos. Sin x per cos x. Ini per sin x. Nah, kira-kira dari sini diapakan? Ayo. Supaya kita mendapatkan bentuk yang sesuai dengan teorema. Atau ini bisa langsung kita sederhanakan sebenarnya ya. Ini kan menjadi 3x ya, dikali sin x per sin x dikali cos x. Sehingga yang tersisa apa? 3x per 3x per cos X. cos x. Eh, nah ini sudah bisa diselesaikan belum? Bisa ya? 3 Bisa. ini 0, Nol. cos 0 berapa? Satu. 1. 0/1. 0. Bisa ya? Bisa. Oke. Terakhir ada pertanyaan sebelum kita tutup. Sudah setengah 10 ya. Tidak, Pak. Oke. Tidak ada ya. Baik, kalau gitu saya stop share. Oke. Kita presensi dulu ya. Hmm.
Ini pertemuan kelima ya. Kelas B. Pertemuan kelima. Ya, ya. Kita coba presensi dulu ya. Nanda Akila. Ada orangnya? Gesha. Hadir Bapak. Naila. Naila Amelia Putri. Hadir, Pak. Revina Andeni. Ada orangnya? Pak, hadir. Saya coba jelasin begitu ya tadi. Nazwa. Nazwa Anindya. Hadir Pak. Laila Apriliani. Hadir, Pak. Lisa. Lisa Astiasia. Azka Aulia. Hadir, Pak. Fadila Azahra. Hadir, Pak. Fikri Hadir. Cahyadi. Tadi Fikri ada ya? Pak, Lempar. saya ada tapi laptop saya mati, nggak ngecas. Oke, Jadi aman. saya Oke. Melin Christine. Hadir, Pak. Oke. Naufal Dafa. Hadir Pak. Naila Deswita. Hadir, Pak. Rara Dita Nainggolan. Nainggolan. Rara Dita Nainggolan ada. Chelsea Dwi. Hadir, Pak. Rafa Firzatul. Hadir Pak. Rizat Hafid. Hadir, Rizat Pak. Hafid. Oke. Khasmi Hamaminata. Khasmi ada. Nur Hasifa. Hadir, Pak. Oke. Dafa Hussein. Dafa Hussein. Ada. Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim ada. Al Imran Syah Pratama. Hadir Pak. Oke. Dita Ivana. Hadir, Pak. Herza Iza Kwenta. Hadir, Pak. Kezia Jouli. Hadir, Pak. Siti Kaila Nabil. Hadir, Pak. Muhammad Khairun Nisar. Hadir Pak. Yoel Laba. Hadir Pak. Hanif Mahlila. Hadir, Pak. Antonius Mangotang. Antonius ada. Yovika Maulinda. Izin ibadah Pak Anton. Mana orangnya? Hidupin sudah. Hadir Pak, Yovika. Anton mana? Si Anton tadi bilangnya izin ibadah Pak. Tadi katanya dia udah chat Bapak. Oh gitu. Berarti tidak hadir kan? Izin. Oke, sampai mana tadi? Yovika. Yovika hadir ya. Hadir Pak. Hadir Pak. Desta Merina. Hadir Pak, saya izin pakai akunnya Fadia soalnya HP saya nggak ada jaringan Pak. Oke.
Brigita. Hadir, Pak. Cika Mutiara. Hadir, Pak. Aura Nabila Zaskia. Hadir, Pak. Oke. Fadila Niswatun. Hadir, Pak. Fadil Notonegoro. Hadir Pak. Waode Diandra Syafitri. Hadir, Pak. Zulfa Putri Ramadhani. Ada orangnya? Zulfa Putri Ramadhani. Tidak ada ya. Elvina Rahmawati. Hadir, Pak. Rasya. Hadir Pak. Muhammad Reviandra. Ini rata-rata yang kecentang hadir malah tidak hadir ya. Aisyah Rifda. Hadir, Pak. Alfeus Sandatiku. Hadir, Pak. Fadila Sarfa. Hadir, Pak. Eleginta Sembiring. Pak. Kelvera Septiani Fadila. Indira Suci Ramadina. Indira Suci hadir. Praba Surya. Hadir Pak. Novi Susanti. Hadir, Pak. Lestari Tiorama. Hadir, Pak Tiora, tapi suaranya habis. Habis. Bisa habis ya. Tri Utari. Hadir, Pak. Mesya Ferin. Hadir, Pak. Dian Wahyuni. Hadir, Pak. Rismawati. Hadir, Pak. Nabila Zahra Khairunisa. Hadir, Pak. Saya izin pakai Zoom-nya Revina, soalnya tadi saya join Zoom, tiba-tiba keluar karena HP saya panas. Oke. Aulia Zahratun Nafisa. Hadir, Pak. Naila Zalfakirani. Ahmad Zidan. Hadir Pak. Oke. Pak, nama saya kelewat, Pak. Siapa tuh? Muhammad Reviandra. Muhammad Revin. Ini? Ya, itu, Pak. Pak, Oke, maaf Pak, makasih, Pak. ada beberapa juga yang hadir di kolom komen tapi mic-nya nggak bisa dinyalain. Oh iya kah? Iya Pak, itu yang Zulfa juga Pak. Iya. Siapa nih? Coba temannya dibantu siapa? Ada Lisa Astiasia Pak juga. Zulfa ada ya? Hadir, Pak. Siapa? Tadi mic saya nggak bisa dinyalain. Siapa lagi Zulfa tadi? Putri Ramadhani. Oke, sudah itu. Bapak izin. Ya, Nanda Akela hadir, tapi mic-nya rusak. Absen itu 07. eh. Sudah ya? Masih ada Pak, Lisa Astisia. Lisa. Iya ini Pak. Udah berarti ya? Pak, izin Pak. Mm-mm. Itu masih ada satu lagi Pak. Siapa? Si Kasmi namanya Pak. Siapa? Si Kasmi Pak. Rasmi Hamaminata. Iya Pak, dia chat. Gak bisa dinyalain mic-nya Pak. Iya di kolom obrolan Pak.
Oh, Hasmi. Kasmi Hamaminata. Yang kuning, Pak. Oke, udah. Udah berarti ya? Sudah, Ini Pak. terlewat, cukup ya? Pak. Cukup, Pak. Sepertinya tadi ada yang join dan keluar, nggak masuk lagi. Tadi kita paling banyak 55, berarti harusnya 44 orang hadir. Ini baru 52, dua orang lagi berarti. Oke ya, kalau gitu kita cukupkan, nanti materi akan saya upload kembali di LMS yang sudah ada coret-coretnya tadi ya. Oke, Baik, terima Pak. kasih Baik, atas Pak. Terima kasih, Pak. kehadirannya ya teman-teman. Oke, kita cukupkan kuliah kita untuk hari ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Makasih, Pak. Bapak. Makasih, Pak.